senyuman tak lagi tulus, peduli dan perhatian hanya demi sebuah pujian. Kasih persaudaraan hanya sebatas kata pemanis bibir. Ketika kasih makin dingin dan hambar, saat kesatuan hati hampir runtuh karena permainan kemunafikan, Kau datang ya Tuhan, Kau hadir ya Bapa. Dunia tak layak menjadi tempat lahirmu karena lumuran nista dan dosa. Kasihi yang Kau cintai, hingga kami begitu berharga di matamu. Jiwa kami meronta, nurani kami bergejolak, air mata kami tumpah, mengingat betapa kami selalu menghina cinta kasih-Mu ya Bapa. Kami membenci saudara, kami iri, dengki, cemburu, kami sombong, menghina dan meremehkan sesama. Dalam persekutuan Paperti ini, layakkan kami untuk kembali merasakan cinta kasih-Mu yang menggerakkan persaudaraan di antara kami, supaya Natal bukan sebuah perayaan saja, tapi sebuah kasih, aksi nyata, supaya lewat kami, anak-anak Paperti, sesungguhnya Natal menjadi akta yang mengikat persaudaraan di antara kami, dan kami jadi berkat bagi banyak orang. Kami mau hidup dalam persaudaraan dengan sesama kami. Siapkanlah hati kami ya Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Amin. Tarian Anak Taruna Paperti. Ooh.
Paperti, Bapak Aldabar Iwan Victor Neno untuk menyalakan lilin. Kemudian Ketua Panitia Natal Bapak Peter Tau. Kemudian perwakilan dari anak-anak Paperti yang diwakili oleh anak Rangga Lepa. Kita menyanyi bersama. Hadirin, kita bernyanyi bersama. Malam kudus, sunyi surga menyanyikannya. The stars shall brightly shining in this night over the Savior's blood. Long lay the world in sin and mirror pining till you appear and the soul felt His word. Oh, thrill of hope, the weary world rejoices, free and the grace, and you have love is more. Oh, hear the
stars are brightly shining in this night over the Savior's born. Long lay the world in sin and they were pining till you appeared, and the soul felt its burn. A trail of hope, the weary world rejoices, for yonder waits, and you and love is more for all your needs. Oh, hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh orang yang ketakutan menghadapi masa depan, ketika gumulan dunia penuh duka dan kelam, membuat insan ciptaan Allah merana. Hidup semakin sulit, sukar dan susah. Manusia bersaling untuk memiliki kehidupan yang layak, bahkan sampai lupa pada Sang Pencipta. Sesuap nasi menjadi hal yang sangat penting dibanding segalanya. Bahkan hanya karena hal sepele, persaudaraan menjadi hancur. Persaudaraan tak lagi disanjung, namun diinjak-injak demi harga diri pribadi. Itulah pernyataan beliau. Kita tabiskan ibadah perayaan Natal Paperti di saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian disilahkan berdiri. Penolong kita adalah dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di dalam hati kita. Anugerah dan rahmat serta damai sejahteranya menaungi kita sekalian. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menggerakkan persaudaraan di antara kita, sehingga memungkinkan kehidupan persaudaraan kita kokoh dan teguh selamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian silakan duduk kembali. Dan kita mengaminkan tabisan dan salam dengan melakukan bersama Kidung Jemaat 109 bait 1 dan 2. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem, dan seterusnya. Bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Inilah Engkau Maha Besar, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa di langit dan di bumi, Allah yang sangat mengasihi manusia dan dunia ini. Karena kasih-Mu maka anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus harus datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia untuk menebus dan menyelamatkan kehidupan kami. Maka di malam perayaan Natal bersama dengan keluarga besar Paperti di malam ini, kami bukan sekedar ada dalam sebuah kemegahan Natal saja, tapi kami rindu benar-benar menikmati pesan firman Tuhan sebagai pegangan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Allah, urapilah kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya kami mengerti dan memahami pesan firman ini. Dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu hamba perlukan, supaya bukan dengan perkataan manusia hamba, tetapi Engkau yang akan menyampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu Tuhan, bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga kami benar-benar digerakkan untuk menghidupi persaudaraan di tengah-tengah kehidupan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bukan kita yang menjadi pembaca, pendengar, memahami dan memaknai saja, tapi yang sangat berbahagia kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan dari pesan ini, maka kita harus melakukannya. Itulah orang-orang percaya yang sangat berbahagia. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kalau bilang shalom berarti damai sejahtera. Dan kalau shalom tapi muka tidak damai sejahtera, jangan-jangan datang dengan beban. Sekali lagi shalom. Tema yang diberikan kepada kita adalah cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dari mana nih? Waktu ketong jenazah kok? Waktu ketong susah? Saudara-saudara di mana? Waktu ketong kumpul minum-minum, saudara ada? Lalu ketong susah, sakit, ketong ada dalam masalah, pasal di mana? Ngomong kosong, munafik, dong semuanya pura-pura sah. Betul kawan, lalu batu mati. Dua yang dekat yang beta, dua yang beta sama dia saudara sendiri. Dong kasih elek beta, ini orang bilang saudara kok. Hahaha. Hei kawan, memang susah, sing gampang untuk katong sayang orang lain. Tapi katong semua yang sudah terima kasih Tuhan Yesus, katong harus tetap sayang orang dan sayang katong. Katong harus tetap cinta orang dan jadikan semua orang itu katong saudara. Apa? Mengasihi dong? Dong gila kok? Dong sebikin beta kuat sakit, lalu mau suruh beta mengasihi dong? Sonde. Beta kuat sudah lalu sakit mau mati. Jangan terlalu bikin diri dong. Mana ada saudara? Saudara yang benci dan memarah. Sonada tuh. Terus waktu katong susah, katong sakit dong di mana? Ini adalah saudara kok. Memang terasa, tapi
katong yang terima kasih Tuhan ini, katong harus tahu bahwa alasan Tuhan Yesus yang adalah alasan dia mau datang ke dunia untuk tebus beta, lu, dan katong semua pendosa. Katong harus tahu bahwa cuma Allah saja yang bisa menggerakkan katong Tuhan untuk katong tetap baku sayang, katong tetap menerima orang lain dan katong saudara. Wis, makasih banyak lah kawan. Lu sudah kan kau kasih ingat beta tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Ternyata ini son gampang, tapi biar bagaimana beta mesti jaga hubungan sama saudara. Ya, walaupun ada yang usaha kasancok katong hubungan saudara, tapi kalau katong bersatu, pasti son ada yang datang kasancok katong hubungan saudara. Makasih ya kawan. Sudah tangguh kasih sadar katong tentang hubungan saudara ini. Semoga di tahun ini dengan keadaan yang sekarang ini katong tetap jaga katong hubungan saudara, persaudaraan ini supaya katong bisa jadi panutan bagi banyak orang. Terima kasih kawan. Terima kasih, silakan duduk. Pesan yang pertama, biar yang mulai begini-begini itu langsung mata terbuka. Mau khotbah jadi tidak tidur. Yang kedua, kalau dia sudah ada dalam tata ibadah itu memang sudah disiapkan ya. Tapi biar dengan spontan langsung fokus perhatian itu memang dituju ke sana. Sekali lagi terima kasih. Memang baru latihan kemarin jadi masih pegang handphone itu Bapak Ibu masih lihat ya, tapi semoga pesannya sampai. Saya dikasih waktu pendek, jadi ilustrasi tidak usah pakai. Itu tadi ilustrasi awal untuk pengantar khotbah ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang filsuf namanya Aristides pada abad yang kedua. Dia disuruh oleh Hadrianus, seorang kaisar Romawi pada saat itu, untuk memperhatikan dan melihat seperti apa kehidupan orang-orang aneh. Orang-orang aneh itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang pada saat itu baru percaya kepada Allah. Dia harus meneliti, Aristides harus meneliti dan harus melihat sebagaimana yang dilihat itu dia harus laporkan kepada Hadrianus. Kemudian setelah beberapa tahun dia memperhatikan kehidupan orang-orang Kristen mula-mula di abad yang kedua, lalu dia kembali kepada Hadrianus. Dia bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 72 kehidupan, kenyataan hidup yang dia sampaikan kepada Hadrianus. Tapi ada satu yang ke-73, Bapak Ibu bisa cari tentang berita ini ya. Ada satu yang ke-73, dia bilang satu kalimat yang menarik, dan kalimat ini dicatat di dalam sejarah gereja mula-mula. Dia bilang begini, lihat bagaimana mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sekali lagi, Aristides bilang kepada Hadrianus setelah 72 karakter kehidupan Kristen, dia bilang ke-73, dia bilang lihat bagaimana mereka punya kehidupan itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan Aristides itu masih berlaku dalam kehidupan kita di dunia modern? Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis surat yang pertama ini ditujukan kepada orang-orang di rantau. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti Natal dan sudah pernah tahu latar belakang penulisan 1 Petrus 1 ayat 22. Petrus menulis bagian ini kepada orang-orang pendatang, orang-orang perantau yang Bapak Ibu bisa baca daerah mana itu ada di pasal 1 ayat 1 dan 2. Dan dia menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang di rantau, orang-orang pertama yang baru kenal Tuhan. Mereka dianiaya, mereka dipinggirkan, mereka ditindas, mereka ditekan, beban berat kehidupan mereka alami. Secara sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, kenegaraan, orang-orang Kristen pertama di abad pertama, kedua, dan selanjutnya tidak punya tempat sama sekali. Apalagi Bapak Ibu tahu seorang yang namanya Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah seorang kaisar yang sangat bejat, yang sangat kasar, yang sangat jahat. Dia membunuh keluarga-keluarganya. Bahkan di balik semua itu, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen mula-mula juga dilakukan.
apa yang dia lakukan? Dia suruh tangkap, dia suruh siksa, dia suruh aniaya. Dan proses penganiayaan yang luar biasa yang dia buat kepada orang Kristen adalah dia bakar, lalu daging bakar manusia orang Kristen itu dia kasih makan anjing-anjing dia. Bukan itu saja, dia tusuk minta maaf pakai tombak dari anus tembus ke leher. Lalu dia pakai bakar ter, kemudian dia kasih bakar api, lalu dia bakar panggang daging manusia itu, tubuh manusia orang Kristen itu, lalu ditaruh di taman sebagai pengganti lampu taman. Waktu Nero dan orang-orang di situ mereka berpesta. Bukankah ini yang bisa membuat keputusasaan? Ini yang membuat penyangkalan iman yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen mula-mula. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada dua kenyataan yang dinikmati oleh orang Kristen mula-mula pada saat itu. Yang pertama, ada yang kuat dan tetap bertahan meskipun dianiaya. Yang kedua, ternyata ada yang tidak tahan dan pada akhirnya meninggalkan iman. Dan dari hasil penelitian gereja mula-mula, yang kuat, yang mampu bertahan adalah mereka yang ada dalam perkumpulan di perantauan. Yang kuat bertahan adalah mereka yang masuk terlibat dalam persekutuan orang-orang Kristen di gereja mula-mula. Dan yang tidak bertahan adalah mereka yang menyendiri, yang jauh dari perkumpulan orang-orang Kristen di perantauan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketika sebut kata rantau, saya lihat di situ paperti. Paperti itu ada satu kata di tengah, yaitu perantauan. Paperti ya, paguyuban, perantauan, perantau, paguyuban, perantau timur di Bali. Saya lalu ketika menyusun ini saya pikir, apakah kondisi para perantau itu menjadi sebuah kondisi yang juga kita rasakan? Mungkin kita tidak dianiaya seperti gereja mula-mula, mungkin kita tidak ditekan seperti gereja mula-mula. Tetapi saya percaya satu hal, perantau tetap perantau, pendatang tetap pendatang. Ada yang sudah menikah dengan orang Bali dan sudah memang menjadi orang Bali. Ada yang sudah lahir di Bali, memang bertumbuh, bekerja, beraktivitas semua di Bali, dan sudah bilang, saya belum pernah pulang ke timur, tapi saya sudah lahir di Bali, jadi saya seperti orang Bali. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang memang perantau, saudara mungkin pernah kalau mau merantau, mau keluar dari rumah papa dan mama di kampung, lalu pasti ada pesan-pesan yang papa dan mama bilang, jangan lupa Tuhan, hidup baik-baik, hidup baik-baik dengan orang, jaga hidup manis-manis, jangan bikin jahat per orang di rantau sana. Jadi ketika ada pesan itu, lalu ketika kita sampai di sini, kehidupan yang kita hidupi adalah kehidupan yang tadi, ingat Tuhan, lalu jangan bikin susah orang, kadang begitu. Tetapi ada hal yang lebih penting daripada itu adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di tengah tantangan-tantangan kehidupan, di tengah persoalan-persoalan dan beban-beban kehidupan yang memang kita rasakan sampai saat ini. Bahkan ketika COVID masih terus ada dampaknya dalam kehidupan kita sampai saat ini. Tetapi bagaimana kehidupan kita harus dibawa sehingga yang tadi Aristides bilang, lihat bagaimana mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Atau jangan sampai ketika kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang belum, notabene lebih besar, lebih banyak belum kenal Tuhan di sini, mereka tidak bilang lihat bagaimana mereka hidup saling mengasihi, tapi mereka bilang begini, lihat bagaimana mereka hidup baku marah. Coba lihat bagaimana mereka hidup saling melukai, bagaimana mereka hidup saling menghakimi, bagaimana mereka hidup saling menjatuhkan, bagaimana mereka hidup saling meremehkan, bagaimana mereka hidup saling menghina, saling baku pukul, saling bakalai, saling baku maki, saling baku sindir, sampai di medsos juga baku sindir. Jadi kadang kehidupan ini menuntut kita secara manusia ya. Kadang orang ingin supaya
orang lain melihat kehidupan kita itu baik-baik saja. Kadang kita mau memberikan penilaian yang baik kepada orang supaya orang benar-benar bisa menilai, ya dia hidup baik, mereka hidup saling mengasihi. Tetapi jangan sampai pada akhirnya kita memberikan bukti bahwa ketika kita ada di sini sebagai anak-anak Tuhan di perantauan, kita menjadi sah dan pencobaan bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari pesan firman Tuhan, 2 bagian bacaan firman tadi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah berbagai persoalan, di tengah-tengah berbagai tantangan. Dan ketika Allah masih mengizinkan kita masuk dalam perayaan Natal bersama dengan persekutuan anak-anak Tuhan Paterti di sini, kira-kira pesan firman Tuhan apa yang harus kita bawa pulang dari tempat ini? Ada 2 pesan firman Tuhan. Yang pertama, pesan yang pertama adalah kita membangun hubungan persaudaraan. Sekali lagi, membangun hubungan persaudaraan bukan atas dasar kasih manusia, tetapi atas dasar kasih siapa? Kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus membangun persaudaraan? Bukan atas dasar kasih manusia, tetapi atas dasar kasih dan cinta Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca pasal 1 Petrus ayat 22 tadi, maka ada 2 kata kasih. Ada 2 kata kasih yang menjadi pusat perhatian ketika tema ini diberikan. Saya masih berbicara di sini dan biarkan dia menangis, dan tolong kembalikan wajah Bapak Ibu ke saya. Saya juga merasa risih dengan ketika Bapak Ibu balik ya. Biarkan anak menangis, fokus harus tetap ada di sini. Yang pertama, saya ulang lagi. Yang pertama, bagaimana membangun hubungan persaudaraan tidak dengan cinta manusia, tetapi dengan cinta kasih Kristus. Ada 2 kata kasih yang tadi disebutkan dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Yang pertama, kasih persaudaraan. Yang kedua di bagian bawah, saling mengasihi. Kasih persaudaraan di yang bagian atas, bagian 1 Petrus 1 ayat 22 bagian A itu diartikan Philadelphia. Philadelphia itu filia dan delpos, artinya kasih persaudaraan, kasih sekandung. Tetapi kemudian 1 Petrus melengkapi Philadelphos itu dengan agapetos. Agapetos itu artinya kasih yang tanpa tuntut balas, kasih tanpa batas. Dengan demikian, menurut Petrus, kalau hanya mengandalkan kasih manusia, kasih persaudaraan itu dia tidak akan laku, dia tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi harus ada yang namanya agapetos, kasih yang didasarkan atas kasih Kristus, supaya dengan kasih Kristus itu kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kasih persaudaraan itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dan dengan segenap hati, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena begini, kalau kita hanya mengasihi dengan kasih manusia, maka kita gampang kecewa, kita gampang marah, kita gampang dendam, kita gampang buang muka, kita gampang tidak mau kasih suara orang kalau kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tetapi ada hal yang paling mendesak dalam kehidupan kita, yaitu kasih Kristus itu yang harus menjadi dasar kehidupan kita. Mengapa? Karena kalau kasih Kristus yang keras dalam kehidupan kita, dia mau jungkir balik bikin saya marah pun, saya masih bisa kasih suara dia baik-baik. Dia mau jungkir balik rencana jahat untuk saya sekalipun, saya masih tersenyum tulus dengan dia. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang mendesak, yang penuh dan tidak ada ruang untuk ego, tidak ada ruang untuk kepentingan diri, itu sudah penuh dalam kehidupan kita, itu cinta kasih Kristus. Sehingga tidak ada kesempatan untuk kecewa, untuk sakit hati, untuk balas dendam, untuk benci, untuk marah, untuk iri hati, untuk sombong dan sebagainya. Karena tadi dikatakan sepenuh hati, penuh di hati.
berarti sudah tidak ada sedikit ruang pun untuk membawa kita dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan kasih Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika orang bikin sesuatu yang tidak baik, kita tetap aman, kasih kita tetap stabil, tidak turun. Bahkan orang bilang, dia bikin saya jahat sekalipun, saya balas dengan yang baik, sehingga dia bisa mengerti benar bahwa kebaikan saya itu melambangkan kasih Tuhan yang ada di dalam diri saya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya satu hal, bahwa di dunia ini kebaikan akan selalu menang dari kejahatan. Saudara, kita pernah nonton sinetron, film, tidak pernah diakhiri dengan jahat menang. Kalau di dalam film saja begitu, apalagi dalam dunia kreasinya Tuhan ini, ciptaan Allah ini, kebaikan pasti akan menang daripada kejahatan. Dengan demikian maka dasar kita jelas, kasih Kristus harus menggerakkan. Menggerakkan berarti ada sesuatu yang diam, ada sesuatu yang tidak bergerak, ada sesuatu yang statis, ada sesuatu yang cuman begitu-begitu saja. Tetapi kasih Kristus yang datang untuk membuat diam itu bergerak, tidak diam lagi. Untuk membuat yang statis itu menjadi sesuatu yang benar-benar bergerak, bersemangat. Semangat untuk apa? Supaya kasih Kristus itu benar-benar menggerakkan kasih persaudaraan di antara kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di Bali ini ada banyak perkumpulan ya. Ada Florabora, di bawahnya ada unit-unit dan semua. Bukan Kupang atau TTS atau Timur saja, tapi ada Ambon punya, mungkin ada Jawa punya, ada Kalimantan punya, ada Papua punya. Semua itu kumpul di sini. Jadi ada perkumpulan ini, kekeluargaan ini, paguyuban ini, semua ada. Pertanyaannya adalah, mengapa kita mau ada di dalam? Bapak Ibu pernah bertanya, mengapa saya mau ada di dalam persekutuan itu? Apakah hanya kumpul-kumpul? Apakah hanya mau mami dan papi saja? Bapak Ibu tahu mami dan papi ya? Mami itu makan minum, papi itu patah pinggang. Kalau mami mau, kalau papi mau, mami itu makan minum, papi itu patah pinggang. Apalagi kalau tambah dengan gelas berputar. Bapak Ibu tahu gelas berputar? Ya, itu enak. Kalau hanya dibatasi oleh itu saja, maka saya percaya persekutuan ini, perkumpulan-perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang sia-sia. Ada suka, ada duka. Tapi saya mau bertanya begini, apakah hanya supaya ketika saya sakit ada yang datang lihat? Apakah ketika saya berduka ada yang tanam? Apakah ketika saya punya masalah ada yang bisa bantu? Apakah ketika saya punya problem dengan hukum ada yang bantu? Apakah hanya sebatas itu? Saya rasa tidak. Saya rasa ada hal yang lebih mendalam daripada itu, yaitu bagaimana kasih Kristus itu dipupuk secara benar dan dipupuk secara baik dalam persekutuan-persekutuan umat, sehingga tidak hambar, tidak duduk-duduk, habis itu pulang, tidak ada pesan yang benar-benar kena sampai di nurani. Sampai orang bilang, weh, kalau masuk persekutuan itu, nah kalau masuk di dalam saya bulu badan merinding dan sebagainya. Jadi ada kekuatan yang mengikat, sehingga tadi dikatakan di fragmen tadi, tidak ada yang bisa datang untuk menghancurkan persekutuan, perkumpulan. Mengapa? Karena dasarnya bukan sekedar membutuhkan pelayanan dari perkumpulan itu saja, tapi ada yang lebih daripada itu. Begini, harus merasa tidak kebetulan Allah memberi saya ada di dalam perkumpulan itu, karena saya juga punya potensi untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang di perkumpulan di mana saya ada. Dengan demikian maka kalau kita punya pemahaman yang seperti begitu, saya percaya perkumpulan-perkumpulan yang kecil itu akan menjadi besar, perkumpulan-perkumpulan yang besar akan lebih besar lagi, dan Allah akan dimuliakan. Di mana? Ya di Pulau Bali. Allah akan dimuliakan di mana? Ya di dunia ini. Dimulai dari perkumpulan-perkumpulan Pulau Bangura, unit-unit, dan juga Paperti. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Masih ada beberapa menit lagi ya. Kemudian yang kedua, yang pertama, jangan bangun cinta persaudaraan, kasih persaudaraan dengan kasih manusiawi, tapi dengan kasih Tuhan. Tapi yang kedua, kalau kita sudah merasa sadar kasih Kristus yang harus menggerakkan kita, maka aplikasikan, nyatakan
buktikan kasih persaudaraan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya baru dengar lagu Paperti. Saya juga tulis di bagian khotbah saya begini. Ada istilah, tak harus saudara untuk jadi saudara. Tak harus saudara untuk jadi saudara. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Orang akan berpikir kalau bicara saudara itu hanya sekandung, serahim, satu marga, satu kampung, satu suku. Ya itu saja saudara. Tapi sebetulnya ketika kita bicara tentang persaudaraan, itu meluas. Maka orang sering bilang, ketong ini saudara. Tapi kadang ketong ini saudara cuma slogan manis di bibir saja. Lalu kemudian ada hal, pas beta ada uang, lu dekat dengan beta. Pas beta punya, lu datang dekat dengan beta. Tapi pas beta sonde punya, lu pergi dari beta. Makanya ada yang bilang, kakanyong ada uang, kakanyong disayang. Kakanyong sempung uang, kakanyong melayang, cari kakanyong yang lain. Begitu. Tapi intinya adalah ketika kita memaknai bagian ini, maka kita harus benar-benar sadar, harus ada sebuah statement bahwa susah sama-sama, senang sama-sama. Bukan begini ya, dia susah, beta senang sekali. Datang dia senang, beta susah sekali. Bapak Ibu mengerti itu ya? Dia susah, beta senang. Dia senang, beta sudah tidur karena dia senang. Dan itu menjadi sesuatu yang akan menghancurkan persaudaraan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kasih Kristus ini. Kristus mau datang bukan untuk orang Kristen saja ya. Karena Yesus Allah mengasihi dunia ini. Bahkan seorang filsuf mengatakan begini, kalau di dunia ini satu saja yang berdosa, Yesus Kristus akan tetap datang untuk membebaskan satu orang yang berdosa ini dari dosa yang ada dalam kehidupan. Itu berarti bukankah kita benar-benar sangat mengasihi, dikasihi oleh Allah, mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Allah. Dia yang adalah Allah mau datang menjadi sama dengan kita manusia, menebus dan melepaskan kita dari dosa, dan menjanjikan keselamatan kekal dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara dan juga saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, dengan demikian peristiwa Natal itu harus dihidupi. Persaudaraan itu harus dihidupi. Kasih itu harus dihidupi. Bukan sekedar slogan, bukan sekedar kata, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar asa dan harapan, tapi harus dihidupi dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, saya bertanya, bagi saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini, entah sudah berapa tahun merayakan Natal, tapi adakah yang masih datang malam ini duduk tapi masih baku marah? Masih adakah ketika saudara datang dan saya dengar firman ini masih sering baku bicara dengan orang yang ada di sekitar kita? Masih adakah yang simpan dendam dan belum beres? Berarti Natal cuma perayaan saja. Tidak ada hal yang harus menjadi pesan penting dalam kehidupan kita. Ada yang masih iri hati, ada yang masih sombong. Saya mau bilang buat kita, selesaikan dulu, baru benar-benar merasa Natal itu dihidupi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian mari kita belajar untuk menjalin persaudaraan di antara kita, sehingga keluar lebih luas lagi kita menjalin persaudaraan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya persaudaraan di dalam manis, ketika kita keluar pun persaudaraan di luar manis. Bapak Ibu Saudara, menutup khotbah ini, ada sebuah keluarga, dia punya 3 anak. Mereka setiap bulan, papa mama kalau dapat gaji, papa mama selalu panggil 3 anak itu berdoa, lalu jelaskan, nak, ini uang dapat dari hasil kerja keras, jadi harus dihargai dan dipakai juga untuk jadi berkat bagi orang lain. Satu saat begini Bapak Ibu Saudara, papa dan mama ajak 3 anak ini pergi ke supermarket untuk belanja bulanan, dan kemudian biasa ya, jajan masing-masing sudah siap dengan tas belanja itu anak-anak, dan kemudian nanti di supermarket itu silakan pilih jajan masing-masing.
Dan kemudian mereka pilih jajan masing-masing. Setelah belanja, mama bayar, naik ke mobil, mereka jalan. Sampai di salah satu lampu merah, kemudian ada anak-anak pengemis yang datang ketok pintu, ke bagian kaca mobil ya, di bagian depan. Lalu kemudian ketika ketok, karena papa dan mama lagi asik bicara, jadi mereka tidak lihat. Kemudian karena tidak ada reaksi dari papa dan mama, mereka mundur ke bagian kaca di belakang. Mereka ketok. Bapak Ibu, kemudian tiba-tiba dua kaca kiri kanan turun, lalu kemudian dua anak itu angkat, masing-masing punya tas belanja yang tadi penuh dengan jajan, yang adik kasih buat orang anak-anak yang di kiri, yang kakak kasih buat anak-anak yang di kanan. Tidak angkat separuh, tapi angkat dengan tas-tas belanja. Kasih, kemudian mereka kasih naik. Mama balik, mama punya reaksi bagaimana? Mama balik tuh bilang, itu kenapa kasih semua begitu? Mereka berdua tertawa. Apa jawab si adik? Adik bilang begini, tadi kita hitung banyak uang merah mama punya. Tadi bayar cuma 3 lembar saja di supermarket. Lalu kakak jawab, tiap hari kita lewat sini selalu mama 1.000, selalu papa 1.000, selalu mama ada roti di bakasi kasih. Kita sudah bertahun-tahun makan banyak, dan yang ini itu mereka punya. Nanti dari sini karena ada yang merah-merah itu lagi di dompet, kita singgah supermarket, kita beli lagi. Papa dan mama belajar diam saja dan melihat, menyaksikan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kadang kita mau mengasihi mereka yang sudah kita kenal kan. Dorang datang minta tolong dulu. Anggota kok tidak? Tidak, oh tidak. Karena tidak masuk anggota tidak dilayani. Makanya kita harap semua orang perantau harus cari persekutuan, gitu ya. Karena ada aturan di dalamnya. Tapi saya percaya satu hal, kasih persaudaraan ini melampaui batas saudara, melampaui batas saudara, melampaui batas semarga, melampaui batas sesuku, melampaui batas sekampung, melampaui batas sedaerah. Kalau hanya sedaerah, kalau hanya semarga, kalau hanya sesuku, kalau hanya sekandung, itu kasih persaudaraan karena memang ada ikatan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau memberi kepada orang yang benar-benar kita tidak kenal, maka saya percaya kasih Kristus itu sudah kita nyatakan, dan Natal itu hidup dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Pak Perti, selamat Natal. Biarlah Pak Perti juga menghidupi Natal dalam kehidupan Pak Perti dan juga kita semua yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bagi umat manusia telah hadir ke dunia Juru Selamat manusia. Dia sang Mesias
Sang Mesias. Puja Allah yang tunggal, sembah sujud padanya, Raja di atas segala raja. Gloria, 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 sambutlah sang puja Allah. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Gloria, 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 datanglah Raja mulia. Damailah di bumi, damailah di surga.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian disilakan berdiri. Berita sukacita Natal telah diperdengarkan. Cinta kasih Kristus telah dinyatakan supaya kita hidup dalam ikatan kasih persaudaraan yang tulus. Persaudaraan itu memungkinkan kita hidup menjadi berkat bagi kemuliaan Allah di mana saja kita berada. Maka kembalilah pulang dengan menyiapkan hati dan kehidupan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Lagu pengutusan Kidung Jemaat 123 bait 1, selamat datang Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah kehidupan kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kuasa Allah Bapa senantiasa menopang kehidupan kita. Kiranya kasih dan cinta Tuhan Yesus selalu menggerakkan kita untuk hidup dalam persaudaraan yang tulus dan kokoh. Kiranya tuntunan Roh Kudus menaungi kita semua dalam menjalankan misi dan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Jawab kuis. Ya, Bu, mungkin ada tanya apa ke Ketua Probamora, silakan dimulai. Baik teman RC Channel, baru saja dilaksanakan kegiatan pengukuhan Paperti dan ibadah perayaan Natal keluarga besar Paperti Paguyuban Perantau Timur di Pulau Bali tahun 2021. Banyak sesepuh Nusa Tenggara Timur maupun dari beberapa kabupaten kota yang ada dalam pengukuhan dan ibadah Natal ini, dan kita akan bincang-bincang sedikit, terutama Bapak Yusmidia sebagai Ketua Probamora, Paguyuban Probamora di Bali. Bapak dia sebagai sesepuh perantau NTT di Bali. Malam hari ini Paperti khususnya saudara perantau dari Pulau Timur, dari Kota Madia Kupang merayakan Natal dan juga dikukuhkan kepengurusannya. Apa yang Bapak rasakan dari suasana perayaan dan pengukuhan Paperti ini, Bapak Dias? Ya, sukacita kuadrat, double sukacitanya. Sukacita Natal, sukacita juga saudara kita bisa melayani dengan sepenuh hati, dengan legal. Gitu. Iya, ini artinya bahwa kita perantau asal Nusa Tenggara Timur yang 20 kabupaten kota, 21 minta maaf, kabupaten kota. Sudah berapa komunitas atau paguyuban yang ada per kabupaten kota yang ada di semua sudah. Ya. Kita sebenarnya ada 21 kabupaten 1 kota dan juga 2 Korwil Sumba dan ketua Korwil Manggarai, 1 mahasiswa pelajar Ikatan mahasiswa pelajarnya ya, dan 1 lagi perempuan, ada 26 organisasi. Ya. Iya. Apa yang Bapak harapkan dari dikukuhkannya Paperti ini ada di bumi Pulau Dewata ini dalam kebersamaan di bawah wadah Probamora? Ya, kita berjalan bersama, saling melengkapi, saling menguatkan. Itulah motonya kita selama ini. Kita ini kan perantau-perantau biasa, kalau kita bersinergi kita pasti luar biasa. Iya. Terima kasih Bapak Yusni. Iya. Ketuanya, Ketua Paperti. Iya, Bapak Ketua, selamat Paperti Kota Madia Kupang di Bali bisa dikukuhkan dan merayakan Natal pada hari ini ya Bapak. Apa yang Bapak rasakan dari suasana pengukuhan dan perayaan Natal ini? Yang dirasakan ya ini sukacita karena apa? Di sini kami di bawah merupakan unit di bawah Probamora. Dihadiri oleh Ketua Umum datang untuk mengukuhkan kami, dan kemudian mungkin dia lihat bahwa kami dari Kota Kupang bukan hanya kita berbagai etnis, multi etnis ya, dan ini lihat ini pada malam hari ini kita menyambut sukacita ini secara bersama-sama. Banyak dari juga yang hadir, saling mendukung. Ini warga-warga dari berbagai etnis. Selain di bawah payung Probamora kan yang hadir juga dari berbagai paguyuban atau komunitas dari berbagai kabupaten, misalnya di Ilangga, Rotendao juga ada. Ini merupakan satu kebersamaan, dan ke depan Paperti bersinergi dengan berbagai paguyuban unit-unit yang ada di Bali ini ya, untuk sama-sama. Itu sudah pasti. Iya. Berapa banyak saudara Paperti secara terdata ada di Bali ini Bapak Ketua? 40 kepala. 40 kepala keluarga sementara ya, sementara, dan pasti terus akan bertambah. Oke, Bapak Ames sebagai Ketua IKB Ovalangga khusus untuk Rotendao ya, apa yang Bapak
rasakan atau komentari dari pengukuhan Paperti pada hari ini? Jadi Paperti adalah mewakili Kota Madia. Jadi kalau kita orang Rontek, kita hanya mengikuti saja, menyukseskan dan berjalan bersama-sama. Jadi selama ini kita dua ini kerjasama, karena dia baru saya. Sehingga apapun, walaupun ini saya baru kemarin, saya bertanya sama beliau, walaupun dia duluan jadi Kota Madia baru saya. Tapi kerjasama kita semuanya berjalan. Semakin menambah barisan perantau Nusa Tenggara Timur untuk atas petunjuk dari Ketua Bamora. Itu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selamat melayani. Teman, inilah perbincangan dengan Bapak Ketua Bamora maupun Ketua Paperti dan Ketua IKB Ovalanga sekitar pengukuhan perayaan Natal Keluarga Besar Paperti 2021. Dari Mahendra Data dari restoran Manjoli, RC Channel melakukan cover untuk RC Channel. Dukung terus RC Channel dan sampai jumpa. Selamat Natal dan Tahun Baru.
Woo!